Nah, jadi minggu kemarin mandiri mengenai uji lab constant head itu untuk pasir, permeabilitas pasir, falling head untuk lempu. Kemudian minggu kemarin saya minta kalian belajar mandiri. Jadi seperti kalian tahu waktu kalian itu kan waktu kalian praktikum hand boring itu kan diminta di atau water table ini. Nah, jadi muka air tanah itu tergantung ada lapisan aquifer. Nah, kira-kira kalau di Banjarbaru ya, lapisan aquifer kalau di Banjarbaru, di Banjarmasin nggak ada, ini di Banjarbaru. Lapisan aquifer ini terkait apa kira-kira? Ada yang bisa? Banjarbaru dan nggak ada di Banjarmasin kalau di rumah kalian. Apa kira terkait ini loh, flowing artesian ya. Flowing artesian well. Kayaknya putus-putus juga jadi. Di Banjarbaru rumah kalian pakai sumur? Ada yang pakai, ada yang enggak ya. Nah, jadi sumur ini flowing di Banjarbaru kedalamannya sekitar 6 sampai 8 meter. Sedalam 6 sampai 8 meter. Nah, ini jadi jenis akuin. Hukum Darcy ini saya skip karena nanti ini ada di dengan Ibu Ulfa dan kawan-kawan. Penting itu adalah di sini. Air itu ngalir dari tinggi ke rendah, itu sudah umum. Nah, kalau kalian bikin bawahnya di atas, jangan di bawah, karena nanti itu benar. Ini constant head dan falling head atau dilakukan. Soalnya sekarang kita ke materi hari ini yaitu ada tanah berlapis. Jadi tanah di luar ini kan ketemu tanah keras, ketemu tanah lunak. Nah, itu kan bisa dibagi-bagi atau kalian pas hand boring kan kelihatan lapis-lapisannya di laporan. Nah, akibat ada tanah itu sejajar dengan lapisan tanah, dengan jumlah lapisan tanah yang mengalir adalah Q sama dengan K ekivalen kali ekivalen debit adalah P kali H. Nah, kalau kita substitusikan semuanya, langsung kita adalah seper H, jadi lapisan tanah kalian koefisien lapisan 1 kali tebal lapisan tanah 1 tambah koefisien sekian-sekian sampai koefisien tebal 3 sampai koefisien. Nah, jadi seperti ini. Jadi air itu dia juga bergerak vertikal. Aliran air tegak lurus lapisan tanah di sini. Ada ini. Nah, bentuk aliran tanah itu seakan-akan dia kayak jaring. Jadi kita gambar Low nets ini adalah jaring imajiner
apa istilahnya, yang menunjukkan arah aliran air dalam tanah. Di mana asumsinya adalah air yang masuk, jadi jumlah air yang mengalir masuk ke dalam suatu elemen, keluar elemen. Di mana persamaan kontinuitasnya adalah Z per del Z sama dengan 0, dan ada lagi persamaan Darcy-Weisbach, X sama dengan Kx kali H per X. Nah, flownet itu dapat digambarkan sebagai jaring tegak lurus. Ada garis aliran, flow line, ada equipotential lines. Nah, partikel air mengalir dari bagian yang punya energi lebih tinggi ke bagian yang energinya lebih rendah. Sedang equipotensial adalah total sama. Nah, flow lines ini dan yang ini, yang garis ada panahnya, ini flow lines, yaitu energinya lebih besar ke lebih kecil. Ini ada air setinggi 7 meter ke sini, ke sini. Dan air selalu mengalir dari kanan. Equipotential lines ini adalah garis putus-putus ini. Nah, ada softwarenya, nggak masalah. Kita bikin debit aliran untuk menghitung debitnya. Dimana debit kali H kali NF per ND, di mana NF per ND cara menggambarnya. Nah, cara potensial lain ini terserah kalian sebenarnya. Tapi prinsipnya adalah gambar lingkaran di sini itu semua sisi bisa keluar. Semua sisi. Oke, nah sekarang materi. Dan memang saya skip karena ini sebenarnya ada juga di sini. Nah, ini ada contoh soalnya di apa namanya di e-learning. Nah sekarang untuk tugasnya itu yang di e-learning itu terlalu sulit beberapa tahun ini, kayaknya agak keribetan. Jadi tugasnya saya ganti hari ini. Nah, catat aja ya. Saya nggak sempat ngetik di e-learning. Tugasnya yang pertama jelaskan. Yang kedua, beri satu contoh soal yang saya berikan. Jadi tugas dimaksud dengan flownet. Tugas kedua, tulis hitungan teknik sipil terkait flownet di luar. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk absennya jangan lupa ya, absen di e-learning ya, tetap ya. Sama tugasnya jelaskan apa yang dimaksud satu contoh perhitungan terkait flownet selain contoh. Ada pertanyaan untuk tugasnya?